Sering nggak sih waktu nonton berita ekonomi, kepala jadi pusing lihat datanya yang rumit banget? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Tapi, gimana kalau saya bilang ada cara untuk melihat semua kerumitan itu jadi lebih jelas? Hari ini, kita bakal bedah alat rahasianya para ekonom. Bukan buat menghafal, tapi buat belajar cara berpikir seperti mereka. Iya kan? Gimana caranya jutaan keputusan, mulai dari secangkil kopi yang kita beli pagi ini, sampai investasi triliunan rupiah, semuanya bisa nyambung? Kelihatannya mustahil. Tapi ternyata, di balik semua itu, para ekonom punya metode buat ngelihat polanya. Dan kuncinya ada di sini. John Maynard Keynes, salah satu ekonom paling berpengaruh, ngasih kita pencerahan. Menurut dia, ekonomi itu bukan doktrin kaku atau setumpuk aturan buat dihafal. Anggap aja ini tuh kayak toolkit baru, sebuah kacamata baru untuk melihat dunia. Oke, yuk kita mulai pecahin teka-teki besar ini. Gimana caranya para ekonom mengubah sesuatu yang rumit jadi lebih jelas? Nah, ini dia inti dari idenya Keynes. Tujuannya bukan buat ngasih kita jawaban instan, tapi buat ngelatih otak kita, membangun sebuah kerangka berpikir supaya kita bisa mecahin masalah ekonomi apapun yang kita hadapi nanti. Terus gimana sih cara kerjanya teknik berpikir ini? Rahasianya cuma satu kata, penyederhanaan. Ekonomis itu mengambil dunia nyata yang super kompleks, terus mereka saring sampai tinggal bagian-bagian yang paling penting aja. Nah, alat utama buat nyederhanain ini namanya teori. Jangan keburu pusing dulu dengar kata teori. Teori ekonomi itu bukan hukum yang kaku. Anggap aja ini tuh kayak peta yang dibikin simple, yang nunjukin gimana dua hal atau lebih saling berhubungan. Misalnya, gimana harga bensin bisa memengaruhi keputusan kita buat naik mobil. Nanti, Anda juga mungkin bakal dengar kata model. Kalau secara teknis nih ya, teori itu idenya, dan model itu cara kita ngetes idenya. Tapi udahlah, nggak usah pusingin bedanya. Untuk sekarang, anggap aja dua-duanya itu alat yang sama di kotak perkakas kita. Oke, cukup teori-teorinya. Sekarang kita lihat langsung gimana alat ini bekerja di dunia nyata. Coba bayangin deh maket bangunan yang dibikin arsitek. Di maket itu kan kita nggak lihat setiap detail kabel atau pipa, ya kan? Tapi maket itu nunjukin hal yang paling penting, strukturnya, tata letaknya, dan gimana semua bagiannya nyambung. Nah, model ekonomi itu persis kayak gitu, tapi untuk ekonomi. Terus gunanya apa sih ini semua? Ya model ini bikin kita bisa nyaring semua gangguan data dan fokus ke apa yang benar-benar penting. Model ini ngebantu kita ngerti inti masalahnya, dan yang paling keren, kita bisa ngetes ide tanpa harus ambil resiko bikin krisis ekonomi global. Praktis banget kan? Udah siap lihat model pertama kita beraksi? Yuk kita bedah salah satu model paling dasar dalam ekonomi, diagram alur melingkar. Ini bakal jadi pandangan pertama kita tentang gimana sebuah model itu bekerja. Biar gampang, model kita cuma akan punya dua pemain utama. Yang pertama ada rumah tangga, yah kita semua ini. Dan yang kedua ada perusahaan, mereka yang bikin semua barang dan jasa yang kita pakai. Oke, kita mulai ya. Coba bayangin Anda lagi beli kopi. Perusahaan, dalam hal ini kedai kopi, menjual produknya ke Anda yang merupakan bagian dari rumah tangga. Duitnya pindah dari kantong Anda ke kasir mereka. Nah, ini yang namanya pasar barang dan jasa. Gampang kan sejauh ini? Tapi tunggu dulu, duit buat beli kopi tadi datangnya dari mana? Nah, disinilah putaran keduanya masuk. Anda, sebagai rumah tangga, kemungkinan besar kerja buat sebuah perusahaan. Anda menjual tenaga kerja Anda. Dan sebagai gantinya, perusahaan bayar Anda gaji. Ini yang disebut pasar tenaga kerja. Dan waktu kita gabungin dua-duanya, kelihatan kan? Jadi sebuah siklus, sebuah putaran yang nggak pernah berhenti. Perusahaan bayar gaji ke Anda, terus Anda pakai uang itu buat beli produk dari perusahaan lain. Uang itu muter terus. Begitu juga dengan barang dan tenaga kerja. Jadi intinya, model ini nunjukin ada dua putaran yang saling nyambung. Ada putaran luar untuk barang dan jasa, dan ada putaran dalam untuk tenaga kerja. Dua-duanya saling mendorong, ngebuat mesin ekonomi jalan terus. Inilah gambaran simple dari teka-teki rumit yang kita bahas di awal tadi. Oke, kita pause dulu sebentar. Apa yang barusan terjadi? Yang barusan kita lihat itu bukan cuma gambar diagram biasa loh. Anda baru aja menggunakan alat pertama di kotak perkakas ekonom Anda. Coba bayangin deh, seorang ekonom itu kayak tukang kayu. Waktu dia nemu masalah baru, dia nggak mulai dari nol.
Dia buka kotak peralatannya, terus pilih alat yang paling pas buat masalah itu. Dan diagram alur melingkar ini salah satu alat andalannya. Tentu aja, ini baru satu alat. Masih banyak alat lain buat ngerti kenapa harga-harga bisa naik, atau gimana perdagangan antar negara itu bekerja. Tapi prinsipnya selalu sama, sederhanain masalahnya, biar kita bisa ngelihat inti persoalannya. Jadi apa nih yang perlu kita ingat dari semua ini? Pertama, ekonomi itu soal cara berpikir. Kedua, kita pakai model untuk menyederhanakan dunia yang rumit. Kayak diagram alur melingkar tadi yang nunjukin hubungan antara kita dan perusahaan. Dan yang paling penting, selamat! Anda baru aja nambahin alat pertama ke kotak perkakas ekonomi Anda sendiri. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil. Nanti waktu Anda terima gaji, beli makan siang atau bayar tagihan, coba berhenti sejenak. Pikirin lagi diagram tadi. Coba pikirin, Anda lagi ada di bagian mana dari putaran itu. Melihatnya dengan cara ini bisa jadi akan mengubah cara Anda memandang dunia. Sampai jumpa!